jangkrik sangat bermanfaat sekali dalam bidang usaha pakan seperti untuk burung, reptil, maupun ikan arwana. Maka budidaya hewan jangkrik bisa kita jadikan bisnis menguntungkan, baik skala kecil maupun besar. Dari awal-awalnya saya sendiri bukan sekali dua kali gagal, berulang-ulang. Seumpama dari kandang itu perboknya seharusnya itu bisa panen, itu akhirnya gagal, akhirnya pada mati. Terus tidak ada patah semangat, tidak ada kata menyerah, jadinya berusaha terus menyesuaikan dengan keadaan kita. Kalau jangkrik sangat berpengaruh untuk pertumbuhan dari jangkrik itu tadi. Kalau dari segi ukuran, seumpama kita biasa beli triplek, itu full triplek juga bisa, dari panjangnya 240 dikalikan 120 cm, untuk tingginya 60 cm. Nah, dari medianya kita bisa pakai kelaras, daun pisang kering, juga bisa pakai bekas ekstrak telur, itu juga bisa. Cuma untuk jangkrik alam itu lebih bagus perkembangannya daun pisang kering. Untuk makanannya jangkrik tadi kita kasih makan pur yang kita haluskan, yang kita lembutkan, supaya jangkrik baru netas itu masih kecil-kecil, otomatis harus membutuhkan pur yang lembut. Nah, untuk minumnya kita kasih gedebok pisang yang masih basah atau yang masih yang dipotong masih baru, dipotong kecil-kecil. Nanti kita bisa susun agak rapat, jadi menyesuaikan kebutuhan anakan jangkrik tadi. Untuk kebutuhan makan jangkrik kita menyesuaikan besar kecilnya. Misalnya gini, dari mulai netas kita seumpama jangkrik itu belum kenceng makannya, cukup kita taburkan tipis-tipis. Nah, nanti kita cek sehari paling minimal 3 kali. Dari seumpama jangkrik itu udah mulai kenceng makannya, udah bertambah usia, udah bertambah gede, bisa kita tambahkan lagi.
berhasil dan tidaknya kita beternak jangkrik dari kapasitas kita ya, maksudnya kita harus, kenapa kita harus sebentar-sebentar kontrol, sebentar-sebentar kita harus ngecek. Jangkrik itu berhasilnya kita dari perawatan dari kecil. Besarnya jangkrik itu pakai proses molting atau ganti kulit. Kenapa kita harus kontrol dari pakannya? Karena otomatis jangkrik kanibal. Jangkrik termasuk dalam keluarga Grylidae. Menurut catatan, terdapat lebih dari 1.000 spesies jangkrik yang hidup di daerah tropis. Sedangkan di Indonesia, setidaknya dikenal sekitar 100 spesies. Tubuh yang tidak cacat dan terlihat sehat. Hal ini akan sangat berpengaruh kepada kualitas generasi yang dilahirkannya. Selain itu, kita harus memperhatikan kebersihan dan kelembapan kandang, serta pastikan pakan terus tersedia, karena jangkrik akan menjadi kanibal jika kelaparan. Peternak jangkrik, sekali lagi saya ingatkan, untuk kita supaya bisa maksimal dalam beternak dan maksimal hasilnya, pembesarannya juga cepat. Nah, yang kedua, terutama supaya jangkrik biar nggak merayap keluar, kita bisa kasihkan lakban. Yang ketiga, jangan sampai lupa kita harus kontrol terus semua dari minimal setiap 2 jam. Nah, karena apa? Karena jangkrik itu penyesuaiannya atau besarnya itu dari ganti kulit atau molting. Seumpama kita terlambat ngasih pakan, ngasih purnya, terus menjaga kestabilan kelembapan dari suhunya, nanti bisa makan temannya. Meskipun itu baru sedikit informasi dari cara kita beternak jangkrik, mungkin bisa sedikit menginspirasi teman-teman atau berminat. Memang dari apapun usahanya, apapun pekerjaannya, jangan sampai pantang menyerah. Kita harus berusaha, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, tetap konsisten. Ingat, perjuangan tidak akan pernah membohongi hasilnya.
jangkrik yang merupakan hewan herbivora, ciri-ciri indukan berwarna mengkilap. Induk jantan mengeluarkan derikan yang keras dengan permukaan sayap atau punggung bergelombang dan kasar. Sedangkan induk betina ada ovipositor pada bagian ekornya dan berukuran besar. Jenis spesies jangkrik yang banyak dipelihara untuk ternak jangkrik komersial adalah Gryllus mitratus dan Gryllus testaculus. Budidaya jangkrik merupakan komoditi usaha yang cukup menjanjikan. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, para pecinta burung dan hewan reptil di sekitar kita